どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Kensoki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai ketika pada hari setelah Haruto menikam jantung Erika. Setelah kejadian itu, di ibu kota Republik Demokratik Sen Erika telah diadakan pertemuan yang mana Erika kemudian mengumumkan perang kepada kerajaan Galar. Mendengar ini, para pengikutnya menjadi senang karena mereka sangatlah marah akan penolakan Liselot untuk melepas status bangsawannya. Dan juga mereka nampaknya sangat marah karena Haruto telah mengambil Liselot dan juga mengalahkan mereka. Api kemarahan terus muncul pada mata mereka yang mana menginginkan pembalasan ke kerajaan Galar yang mereka anggap sebagai kerajaan jahat. Di tengah pertemuan itu, Andri lalu menyarankan untuk mengumumkan ini ke seluruh negeri. Namun, Erika kemudian menolaknya dan lalu mengatakan bahwa meskipun Haruto saat ini sekarat setelah pertarungan mereka, namun Erika yakin bahwa setelah Haruto pulih dia pasti akan mengecek negeri ini. Dan jika informasi perang bocor, maka kerajaan Galar pasti akan membuat persiapan yang merugikan mereka. Mendengar ini, Andre kemudian memahaminya dan menyimpulkan bahwa rencana perang mereka harus dirahasiakan terlebih dahulu. Dan karena itu, Erika kemudian menyarankan untuk merahasiakan informasi dengan ketat dan menggunakan kode untuk membicarakan rencana perang mereka, yang mana akan disebut sebagai rencana kotak Pandora. Erika lalu kemudian juga menjelaskan bahwa kotak Pandora adalah sebutan untuk harta suci yang diberikan oleh para dewa untuk manusia, dengan harapan untuk membawa keselamatan untuk seluruh dunia. Mendengar ini, Andri dan para parlemen nampak kagum dengan ucapan Erika, dan lalu mengatakan bahwa nama rencana ini sangatlah cocok, karena kotak Pandora seperti menggambarkan Erika yang merupakan orang suci dan juga pahlawan. Setelah membicarakan itu, mereka kemudian memulai dengan membicarakan langkah yang akan mereka ambil. Erika kemudian memutuskan untuk pergi ke kerajaan Galar hanya dengan ditemani beberapa orang saja. Karena jika mereka membawa pasukan besar, maka mereka pasti harus melewati beberapa kerajaan kecil sebelum akhirnya mencapai kerajaan Galar. Yang mana hal itu pasti akan memicu peperangan melawan kerajaan-kerajaan itu terlebih dahulu. Dan juga karena mereka berpacu dengan waktu supaya informasi pernyataan perang mereka tidak bocor, Erika kemudian mengatakan bahwa dia akan pergi ke kerajaan Galar pada hari ini juga. Dan rencana Pandora akhirnya pun dimulai. Sementara itu, 1 jam setelah Haruto terbangun, Aisyah sekarang sedang menuju ke Republik Demokratik Sen Erika untuk melakukan penyelidikan yang diminta oleh Haruto. Tujuan dari misi Aisyah kali ini ada 2, yaitu mengkonfirmasi apakah Erika sudah mati dan juga mencari tahu identitas pengguna seni roh yang menyerang Aisyah ketika dia melarikan diri dulu. Sesampainya Aisyah di Republik Demokratik Sen Erika, Aisyah kemudian mulai mendengarkan pembicaraan orang-orang menggunakan wujud rohnya. Namun, tidak ada seorang pun yang membicarakan tentang kematian Erika, yang mana kemudian memunculkan 2 kemungkinan di kepala Aisyah. Yang pertama adalah kematian Erika disembunyikan dari publik, dan yang kedua adalah Erika masih hidup. Dari kemungkinan itu, Aisyah tidak percaya jika Erika masih hidup karena dia melihat sendiri ketika Haruto menusuk jantung Erika hingga mati. Namun, untuk berjaga-jaga, Aisyah harus mencari informasi secara langsung dengan cara mencari Erika sendiri. Setelah memutuskan ini, Aisyah kemudian pergi ke area kantor Perdana Menteri dan kemudian masuk ke tempat yang paling ketat dijaga di sana.
Namun, Aisyah tidak menemukan Erika ataupun merasakan tanda-tanda roh di sana. Aisyah lalu memutuskan untuk berkeliling dan kemudian memutuskan untuk menginterogasi seorang koki yang saat ini sedang sendirian di belakang gedung menggunakan seni roh untuk menghipnotis. Dari interogasinya, koki itu kemudian mengatakan bahwa Erika memenangkan pertarungan sebelumnya dan dia saat ini masih hidup meskipun koki itu sendiri masih belum bertemu dengan Erika lagi. Dan juga dari yang dia tahu, koki itu mengatakan bahwa Erika telah pergi pagi ini. Aisyah kemudian menanyakan kemana perginya. Namun koki itu tidak tahu dan mengatakan bahwa Andre yang merupakan Perdana Menteri mungkin mengetahuinya. Mendengar nama Andre, Aisyah lalu mengingat bahwa dia adalah orang yang bersama dengan Liselot kemarin dan lalu memutuskan untuk menunggu Andre kembali ke gedung. Tak berselang lama, tiba-tiba ada suara memanggil koki itu dan mengatakan bahwa Andre sudah kembali untuk makan malam. Mendengar itu, Aisyah kemudian menggunakan seni roh untuk mengendalikan koki itu dan menyuruhnya untuk mengatakan bahwa dia ingin Andre datang ke sini untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting dengannya, yang ternyata kemudian disetujui oleh teman koki itu. Beberapa saat kemudian, Andre pun datang dan Aisyah lalu menggunakan seni roh ilusi yang sama ke Andre dan akhirnya memulai interogasinya lagi. Di sini, Aisyah kemudian mulai yakin bahwa Erika masih hidup dan dia saat ini sedang pergi dari sini ke suatu tempat. Namun, meskipun dalam pengaruh hipnotis, Andre tidak bisa mengatakan tujuan Erika dan hanya mengatakan bahwa itu adalah rahasia nasional. Setelah interogasinya selesai, Aisyah kemudian pergi, yang mana membuat Andre kemudian menjadi agak linglung karena pengaruh hipnotisnya sudah menghilang. Mengetahui kejanggalan yang terjadi padanya, Andre kemudian menyimpulkan bahwa ada mata-mata dan dia lalu memutuskan untuk lebih teliti untuk mengelola informasi lagi. Setelah pergi dari Andre, Aisyah sekarang berada di lokasi tempat Haruto bertarung melawan Earth Beast sebelumnya. Aisyah kemudian memutuskan untuk mengaktifkan salah satu tekniknya dengan tujuan memancing pengguna seni roh dari Republik untuk datang ke sini. Namun setelah beberapa saat masih belum ada yang datang. Sambil terus menunggu, Aisyah kemudian melihat ke arah Earth Beast berdiri sebelumnya. Sebenarnya Aisyah merasakan emosi negatif yang meningkat ketika Earth Beast melihat Aisyah. Namun karena Aisyah tidak yakin akan hal itu, Aisyah tidak menceritakannya ke Haruto. Aisyah kemudian berpikir apakah Aisyah mengenal Earth Beast itu. Namun, sejak Aisyah bangun dari tidurnya, dia tidak mengingat apa-apa. Dan sesuatu yang dia yakini sejak terbangun adalah dia ada hanya untuk Haruto. Keesokan paginya, Haruto dan Aisyah kemudian melakukan latih tanding dengan tujuan melihat kondisi Haruto. Latih tanding itu terlihat ringan bagi mereka berdua. Namun, jika dilihat dari sisi orang lain, pertarungan itu sangatlah luar biasa dengan menggunakan gerakan dengan kecepatan cukup tinggi. Di saat latih tanding antara Haruto dan Aisyah, Liselot saat ini sedang melihat latih tanding mereka dari dalam balik pintu. Melihat gerakan Haruto, Liselot kemudian merasa lega karena nampaknya Haruto sudah pulih dari cederanya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya latih tanding itu pun selesai. Dan tiba saatnya bagi Liselot untuk menghampiri mereka. Namun, Liselot kemudian terhenti karena dia merasa Haruto dan Aisyah seperti hanya membuat ruang untuk mereka berdua saja. Mereka berdua nampak mengobrol dalam jarak yang sangat dekat. Tidak seperti ketika bersama gadis lainnya, Haruto tidak mencoba untuk menjaga jarak dengan Aisyah. Namun, dia secara alami bisa dekat dengan Aisyah. Liselot sudah diberitahu Latifah sebelumnya bahwa Haruto masih belum tertarik untuk melakukan hubungan dengan para gadis yang berada di sekitarnya. Namun, dalam hal ini, Haruto tidak menarik diri dengan Aisyah yang mana membuat Aisyah menjadi istimewa. Liselot kemudian berpikir apa yang membuat Aisyah menjadi istimewa dan apakah hal itu akan menjadi perasaan romantis antara Haruto dan Aisyah di kemudian hari. Di saat Liselot memikirkan apakah Haruto menyukai Aisyah, Arya kemudian berbicara dari belakang Liselot, yang mana membuat Liselot menjadi kaget. Arya lalu mengatakan bahwa Liselot nampak terlihat ingin menghampiri Haruto dan Aisyah. Namun, dia merasa tidak enak untuk mengganggu mereka, yang mana ternyata tebakan Arya itu mengenai sasarannya. Melihat reaksi Liselot,
Arya kemudian menyadari bahwa nampaknya Liselot telah merasakan cinta pertamanya. Arya kemudian mencoba mengatakan sesuatu ke Liselot mengenai Liselot harus menyadari perasaannya, dan kemungkinan di masa depan Liselot tidak akan bertemu dengan pria yang lebih baik dari Haruto, sambil membuka pintu yang ada di depan Liselot. Haruto yang kemudian menyadari adanya Liselot dan Arya kemudian menyapa mereka. Liselot lalu mencoba menyapa balik dengan bersikap tenang. Sementara itu, Arya mengatakan bahwa dia akan menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Mendengar itu, Haruto kemudian menghentikan Arya dan mengatakan bahwa dialah yang akan memasak sebagai ucapan terima kasihnya. Mendengar itu, Liselot pun juga lalu mengatakan bahwa jika seperti itu, Liselot juga ingin memasak untuk berterima kasih juga. Melihat ini, Arya kemudian menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan Liselot memasak makanan Jepang, sehingga Liselot nantinya akan bisa memenangkan perut Haruto. Dan sesuai prediksi Arya, Haruto kemudian menawarkan diri untuk membantu memasak. Dan akhirnya Haruto dan Liselot akan memasak sarapan bersama. Setelah di dapur, Liselot kemudian menjadi sangat terkejut dengan lengkapnya bahan untuk membuat masakan Jepang milik Haruto, dan juga tempat penyimpanan Haruto yang memiliki kemampuan melebihi kulkas yang ada di bumi. Dan lalu setelah beberapa diskusi, Haruto dan Liselot akhirnya memutuskan untuk membuat menu sarapan Jepang pada umumnya, yaitu nasi dan sup miso. Setelah memasak, Haruto dan Liselot kemudian mulai membicarakan tentang masa lalunya ketika masih berada di Jepang. Sewaktu masih di Jepang, Liselot adalah anak dari pengelola restoran, sementara Haruto telah hidup sendiri sejak SMA hingga universitas. Jadi, baik Haruto dan Liselot mempunyai keterampilan yang cukup bagus dalam memasak makanan Jepang. Dan juga, dalam pembicaraan mereka, Liselot kemudian tidak sengaja memanggil Haruto sebagai Amakawa Senpai, yang mana membuat Haruto menjadi sangat kaget. Karena meskipun dulu mereka sering berada pada bus yang sama, Haruto tidaklah mengenal Liselot. Melihat ekspresi Haruto, Liselot kemudian menjelaskan bahwa saat di Jepang sebenarnya dia pernah ditolong oleh Haruto ketika berada di festival sekolah SMA-nya. Dan Liselot juga sudah mengetahui Haruto sejak Haruto masih SMA juga, meskipun mereka belum pernah bertemu. Liselot lalu menjelaskan bahwa dia adalah sepupu dari Fujiwara Mafuyu dan juga teman dari Chizuru, yang mana merupakan teman sekolah Haruto ketika dia masih di Jepang. Haruto kemudian mengingat mereka berdua, karena Mafuyu selalu bersama dengan Chizuru, dan mereka berdua sering mengajak Haruto untuk pergi bermain sepulang sekolah. Liselot kemudian membagikan cerita tentang berbagai hal setelah itu. Namun, dia tidak menceritakan tentang Fujiwara Mafuyu yang menyukai Haruto. Dan di kehidupan masa lalu, Liselot selalu mendukung sepupunya itu. Namun, keadaan sekarang telah menjadi berbeda karena Liselot sudah dilahirkan kembali ke dunia ini. Setelah itu, Liselot kemudian meminta untuk diizinkan memanggil Haruto dengan sebutan Amakawa Senpai di lain waktu ketika mereka bertemu. Meskipun cukup memalukan karena dipanggil Senpai, namun Haruto kemudian memperbolehkannya, yang mana kemudian membuat Liselot menjadi tersenyum bahagia karena mereka berdua telah memperdalam ikatan satu sama lain. Sementara itu, di sisi lain, Aisyah dan Arya saat ini mengawasi Haruto dan Liselot dari ruang tamu. Arya kemudian berpikir bahwa jika seseorang jatuh cinta ke Haruto, dia harus bersaing dengan begitu banyak gadis cantik dan menarik. Dan terlebih, ada Celia yang merupakan sahabat Arya juga di sana. Arya sempat bingung antara harus mendukung yang mana, sahabatnya atau tuannya. Namun, untuk saat ini, Arya memutuskan untuk mendukung Liselot terlebih dahulu, yang mana nampak terlihat bahagia ketika di dapur bersama Haruto. Dan lalu, keesokan paginya, mereka berempat kemudian kembali ke kerajaan Galar. Dan lalu cerita kembali di mansion Haruto di kerajaan Galar. Di pertemuan bersama Raja Francois dan yang lainnya, Haruto dan Liselot kemudian melaporkan tentang serangkaian peristiwa yang sudah terjadi pada mereka selama di Republik Democratic Zen Erika. Mulai dari Liselot yang ditahan di sana, pertarungan Haruto melawan Earth Beast, hingga Haruto yang menusuk jantung Erika. Namun, sepertinya Erika masih hidup setelah semua itu. Setelah laporan itu, Haruto kemudian meminta maaf karena akan ada kemungkinan tindakannya akan menciptakan suatu masalah di masa depan.
Dengar itu, Raja Francois tidak mempermasalahkannya karena dia sendirilah yang mengirim Haruto untuk membawa kembali Liselot. Dan malah Raja Francois cukup kagum dengan tindakan yang sudah diambil Haruto. Dan untuk kemungkinan Erika masih hidup dan serangan Earth Beast-nya, Raja Francois kemudian bertanya apakah Haruto bisa mengalahkannya. Haruto kemudian menjawabnya bahwa dia tidak yakin bisa menang jika melawan monster itu sendirian. Namun, meskipun dia bisa menang, Haruto yakin bahwa pertarungan itu pasti akan menimbulkan kerusakan pada daerah perkotaan. Raja Francois kemudian bertanya apakah Erika benar-benar masih hidup. Mengingat serangan langsung ke jantung pasti akan langsung membunuh seseorang, meskipun orang itu memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Mendengar itu, Haruto kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dia juga tidak yakin. Dan jika diizinkan, Haruto ingin pergi untuk menyelidikannya lebih lanjut. Namun, Raja Francois menolak permintaan itu karena dia ingin Haruto untuk tetap tinggal di istana untuk mempertahankan ibu kota. Dan untuk penyelidikan tentang Erika, Raja Francois akan mengirimkan mata-mata kerajaan. Mendengar itu, Haruto lalu bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Raja Francois kemudian mengatakan bahwa 3 hari yang lalu kastil telah diserang oleh kelompok singa surgawi. Dan meskipun mereka berhasil menangkap beberapa dari mereka, entah mengapa mereka semua tiba-tiba mati. Dan hal ini juga membuktikan bahwa tujuan mereka ke sini bukan hanya untuk Haruto, namun Kekaisaran Proxia mungkin juga terlibat. Meskipun begitu, setelah Haruto melihat jejak pertempuran sengit yang terjadi di sekitar mansionnya, Haruto yakin bahwa tujuan utama penyerangan ini adalah dirinya. Melihat ekspresi Haruto, Raja Francois selalu mengatakan bahwa tugas seorang raja adalah untuk melindungi orang yang berada di wilayahnya. Dan hal itu termasuk Haruto. Dan juga pada waktu itu di dalam mansion Haruto terdapat banyak orang penting, seperti Putri Christina dan Flora yang mana juga pernah menjadi target Kekaisaran Proxia. Jadi penyerangan itu tertuju ke mansion Haruto karena pada saat itu semua orang penting berada di sana. Dan serangan itu juga telah digagalkan oleh Kouki dan yang lainnya. Mendengar itu, Haruto kemudian berterima kasih ke semuanya. Dan lalu Haruto kemudian menanyakan tentang Latifa, Alma, dan sisa rombongan Kouki. Latifa saat ini sedang menjaga Alma yang sedang dalam pemulihan. Sementara Komomo dan yang lainnya masih menunggu di pinggiran kota. Haruto sempat agak panik ketika mendengar Alma terluka. Namun, Orpia, Sarah, dan yang lainnya kemudian menenangkannya dan mengatakan bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Setelah itu, Haruto kemudian merasa bersyukur bahwa Koki dan Kayoko telah tiba tepat pada waktunya untuk membantu melawan musuh dan juga para monster. Mereka kemudian membicarakan tentang monster revenant yang menyerang kota dan juga munculnya monster pembunuh pahlawan. Mendengar itu, Aisyah kemudian menjadi cukup kaget. Dan lalu Aisyah mengatakan bahwa monster itu kemungkinan adalah Reis. Sebelumnya, ketika Christina dan Flora diculik oleh bawahan Lucius dulu, Aisyah pernah melawan monster itu ketika melindungi Celia di Rodania. Dan lalu Aisyah kemudian menjelaskan setiap kejadian itu. Penjelasan menjadi cukup lancar karena Raja Francois sudah mengetahui mengenai Aisyah yang merupakan roh. Namun, Raja Francois berjanji bahwa hanya orang-orang terpercayanya saja yang mengetahui kebenarannya. Aisyah kemudian melanjutkan pembicaraan dan bertanya ke Koki tentang apakah monster itu mengeluarkan batu sihir setelah dia dikalahkan. Karena Aisyah mengira bahwa monster itu adalah wujud sebenarnya dari Reis. Dan monster itu bisa muncul lagi karena Aisyah belum benar-benar mengalahkannya. Karena pada waktu Aisyah mengalahkannya tidak ada batu sihir yang muncul. Lalu, Koki dan para gadis yang ikut bertarung mengatakan bahwa mereka tidak menemukan itu. Menyimpulkan serangkaian informasi ini, mereka kemudian menduga bahwa mereka belum mengalahkan monster itu selama batu sihir belum muncul. Namun, dibandingkan hal itu, Raja Francois lebih terkejut dengan informasi bahwa Aisyah telah mengalahkan monster pembunuh pahlawan sendirian. Dan lalu, Raja Francois bertanya apakah Haruto juga bisa melakukannya. Aisyah kemudian mengatakan bahwa hal itu bukanlah masalah bagi Haruto. Aisyah kemudian mengatakan bahwa hal itu bukanlah masalah bagi Haruto, bahkan jika harus melawan lebih dari satu monster. Mendengar ini, Raja Francois kemudian tertawa karena dia benar-benar kagum dengan kekuatan Haruto. Dan lalu, Raja Francois bertanya mengenai perbandingan kekuatan pembunuh pahlawan dan Earth Beast.
Yang mana kemudian dijawab oleh Aisyah bahwa meskipun ada sekelompok pembunuh pahlawan, namun hal itu tidak cukup untuk mengalahkan Earth Beast. Dan hal inilah yang membuat Haruto mengatakan bahwa Erika adalah sebuah ancaman. Mereka semua kemudian mendiskusikan tentang apakah Earth Beast merupakan bagian dari kekuatan pahlawan. Namun, Satsuki yang juga berada di sana mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang itu. Christina dan Flora lalu mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar itu juga dari Hiroki. Setelah mendengar diskusi ini, Sarah kemudian menawarkan untuk menanyakan ini ke orang yang sudah akrab dengan informasi roh. Mendengar itu, Raja Francois kemudian menyerahkan sisa penyelidikan ke Sarah. Haruto lalu juga menanyakan tentang apakah ada informasi mengenai Earth Beast di sejarah tentang pahlawan, yang mana kemudian dijawab oleh Raja Francois bahwa tidak ada informasi seperti itu di kitab suci. Kitab suci adalah kitab yang ditulis langsung oleh 6 dewa bijak yang menjelaskan tentang 6 dewa bijaksana, pahlawan, dan sejarah sebelum dan sesudah perang dewa melawan iblis. Ada juga beberapa buku yang menjelaskan beberapa informasi di luar kitab itu. Namun, karena ada beberapa penulis yang belum jelas, jadi anggota kerajaan tidak membacanya. Dan lalu, setelah diskusi ini, mereka akhirnya memutuskan akan mulai memeriksa mengenai buku lain juga yang berada di kerajaan Galar maupun di Rodania. Dan pertemuan mereka pun akhirnya akan selesai. Namun, sebelum pertemuan itu selesai, Satsuki kemudian mengajukan permintaan ke Haruto bahwa dia ingin Haruto mengajarinya menggunakan kekuatannya. Jika kekuatan senjata ilahi memang sangat mirip dengan seni roh. Mendengar itu, Haruto kemudian bertanya tentang apa alasan Satsuki. Satsuki kemudian mengatakan bahwa di pertempuran sebelumnya dia sangatlah tidak berdaya dan tidak bisa melakukan sesuatu sementara teman-temannya telah berjuang untuk keselamatannya. Jadi, akhirnya Satsuki kemudian bertekad untuk menjadi lebih kuat supaya dia bisa bertarung bersama teman-temannya. Mendengar itu, Haruto kemudian menerimanya. Karena Haruto sebenarnya juga ingin menyelidiki kekuatan senjata ilahi sejak Haruto bertarung melawan Earth Beast. Dan setelah keputusan itu dibuat, Raja Francois juga mengizinkan mereka berdua berlatih di dalam maupun di luar ibu kota. Namun jika mereka akan berlatih di luar, maka mereka harus berkonsultasi ke Charlotte lebih dahulu. Karena Charlotte lah yang akan ditugaskan sebagai pengatur jadwal dan pengawas mereka. Dan akhirnya pertemuan itu pun berakhir. Charlotte kemudian menyiapkan beberapa kamar untuk orang tua Liselot, Christina, dan juga Flora untuk menginap. Sementara Haruto kemudian pergi mengawal Raja Francois sampai memasuki ruangannya. Di dalam perjalanan mereka, Raja Francois selalu mengatakan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dia katakan dalam pertemuan, yaitu Raja Francois sebenarnya pernah membaca buku yang mengatakan bahwa pahlawan memiliki tubuh kuat dan abadi. Dan jika buku ini benar, maka akan ada kemungkinan bahwa Erika benar-benar masih hidup. Namun, karena penulis buku itu tidak diketahui oleh Raja Francois pun menjadi ragu untuk mengatakannya di pertemuan sebelumnya. Dan terlebih, kata abadi adalah sesuatu yang sangat abstrak. Dan juga nampaknya banyak informasi yang malah menghilang setelah perang suci terjadi. Menanggapi ini, Haruto kemudian meminta izin untuk membaca setiap buku mengenai pahlawan milik Raja Francois, yang mana langsung mendapatkan persetujuan. Setelah itu, Raja Francois juga kemudian mengatakan bahwa ada kemungkinan jika membunuh Satsuki akan membangkitkan kekuatan sejati pahlawan yang sedang tertidur. Dan Satsuki akan bisa menggunakan kekuatan yang setara dengan Earth Beast. Namun, hal itu pasti akan menghancurkan hati Satsuki. Dan bagaimanapun juga, meskipun Satsuki adalah seorang pahlawan, namun dia masihlah gadis biasa. Dan Raja Francois tidak ingin memilih jalan yang menyakitkan itu. Oleh karena itu, Raja Francois kemudian meminta Haruto untuk membimbing Satsuki supaya dia tidak tertelan oleh kekuatan yang tidak semestinya. Karena Haruto adalah satu-satunya orang yang tidak ditelan oleh kekuatan besar yang dibawanya. Dan lalu, meskipun Raja Francois dan Haruto sudah mencapai ruangan Raja masih meminta untuk mengobrol bersama. Dan kali ini, Charlotte kemudian ikut bergabung. Setelah mereka berdiri duduk, Raja Francois kemudian bertanya mengenai seni roh. Setelah Raja Francois diberitahu mengenai seni roh oleh Sarah, dia lalu mencoba mencari tahu setiap informasi di berbagai literasi. Namun, nampaknya teknik ini sudah tidak ada lagi di wilayah Straw.
Haruto kemudian menjelaskan bahwa sepertinya setelah 6 dewa bijaksana mengajarkan penggunaan sihir, orang mulai tidak menggunakan seni roh lagi, dan sangat jarang menemui seseorang yang bisa menggunakan seni roh, yang mana Haruto hanya mengetahui pengguna seni roh di wilayah Stral adalah Riz. Mendengar itu, Raja Francois kemudian menanggapi bahwa berarti daerah di luar Stral yang tidak mengetahui 6 dewa kebijaksanaan seperti Yakumo dan beberapa ras seperti Elf, Dwarf, dan Werewolf bisa menggunakan seni roh. Dan Raja Francois juga curiga bahwa Sarah dan yang lainnya berasal dari luar wilayah Stral. Yang lalu kemudian dijawab Haruto bahwa memang benar mereka berasal dari luar wilayah Stral. Raja Francois lalu juga bertanya mengenai hubungan apa yang Haruto miliki dengan Koki dan Kayako. Mendengar itu, Haruto kemudian meminta Raja Francois dan Charlotte untuk merahasiakannya. Dan lalu Haruto pun menceritakan hubungan mereka. Setelah mendengar cerita Haruto, Raja Francois kemudian menjadi sangat terkejut dan menganggap bahwa Haruto benar-benar istimewa. Dan kemudian Raja Francois meminta Haruto untuk mempertimbangkan Koki dan yang lainnya untuk menjadi pengikutnya. Karena jika hal itu terjadi, Raja Francois nantinya bisa memberikan pangkat pelayan kehormatan ke Koki dan yang lainnya. Haruto nampaknya tidak begitu enak tentang itu, namun dia mengatakan bahwa dia akan memikirkannya. Setelah itu, Raja Francois kemudian meminta Charlotte untuk keluar dari ruangan. Dan Raja Francois kemudian menanyakan apakah Haruto mau menerima Satsuki dan Charlotte untuk menjadi istrinya. Namun, Haruto kemudian menolak itu secara tidak langsung, yang mana kemudian membuat pembicaraan mereka berakhir, dan Haruto kemudian diizinkan untuk keluar. Setelah keluar dari ruangan itu, Haruto kemudian disambut oleh Charlotte, dan mereka berdua berniat untuk kembali ke mansion bersama. Namun, tiba-tiba ada Duke Clement Gregory yang datang dan mencoba mengorek informasi dari Haruto. Namun, Charlotte kemudian mencegahnya dan menyuruh Duke Gregory untuk menanyakan hal itu langsung kepada Raja Francois saja, karena setiap informasi sudah dilaporkan ke Raja. Dan lalu, kemudian Charlotte membuka pintu ruangan dan meminta Duke Gregory untuk masuk dan menemui Raja. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.